Selamat siang, anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita disehatkan jiwa maupun raga kita. Pada kesempatan siang hari ini, saya kembali mengundang siswa-siswi sekalian untuk belajar bersama Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 10 semester 2. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Sebelum kita masuk ke pedalaman materi kita, maka terlebih dahulu kita memohon berkat dan rahmat dari Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena anugerah dan penyelamatanmu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Sekarang kami ingin mendalami materi pembelajaran tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Semoga melalui materi ini Engkau hadir menyertai kami semua, agar kami dapat dengan bijaksana dan bertanggung jawab mempergunakan berbagai kecanggihan media massa dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat semakin memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan masuk ke pendalaman materi kita, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Dan perlu diketahui oleh siswa-siswi sekalian, ada kompetensi dasar dari materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa ini yang perlu kita ketahui. Kompetensi dasar adalah memahami perlunya bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Selain kompetensi dasar, ada juga tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Artinya, setelah kalian mempelajari materi ini, ada beberapa pokok yang harus kita capai dengan baik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Baiklah, kita akan masuk ke pendalaman materi kita. Apa itu bersikap kritis? Mungkin ada di antara kalian yang belum tahu apa itu bersikap kritis. Nah, yang pertama, bersikap kritis adalah mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Kemudian yang selanjutnya, sikap kritis baik buruk sesuatu hal, selektif, mengandaikan kedewasaan berpikir, mampu mempertimbangkan dan mampu membuat skala prioritas dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Kemudian, sikap kritis juga berarti mampu memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi itu yang dimaksud dengan bersikap kritis. Kemudian, apa maksudnya bersikap kritis terhadap media massa? Media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari tidak terbendung. Persoalannya, informasi itu ada yang bersifat membangun dan ada juga yang bersifat merugikan. Pada umumnya, banyak di antara kita yang bersifat polos dalam mengadopsi kehadiran media. Kita menelan begitu saja apa yang disediakan dan tidak terlebih dahulu mencernanya dengan benar. Maka, penting bagi kita saat ini untuk bersikap kritis dan memilih media dan mampu mengolahnya menjadi nutrisi yang meningkatkan kualitas hidup kita. Kita dituntut untuk bersikap kritis atas segala tawaran yang ada dan informasi yang kita peroleh. Media massa berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, dalam hal ini untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kita sekarang sedang mengalami revolusi informasi karena berbagai kemajuan teknologi media. Media cetak ataupun elektronik, termasuk media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa adanya saringan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari media massa. Dan Ibu rasa kalian pasti sudah tahu apa-apa saja jenis media. Di sini disajikan gambar majalah, koran,
handphone, televisi, dan juga radio. Jadi ini adalah contoh dari media massa yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh positif dari media massa. Jadi A, pengaruh positif dari media massa. Pengaruh positif dari media massa dapat terjadi oleh 1. Teknologi media itu sendiri. 2. Pemilik atau sponsor dari media. Yang ketiga, pengaruh tak langsung oleh teknologi dan sponsor media. Jadi itu ada 3 hal yang mempengaruhi atau pengaruh positif dari media dapat terjadi. Kita akan membahas poin yang pertama tentang pengaruh dari teknologi media itu sendiri. Teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dan relasi kita. Pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, kepada bangsa lain, dan juga budaya lain, dan sebagainya. Kemudian, teknologi media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Kita bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang dialami oleh negara lain. Jadi hanya melalui media teknologi, kita sudah bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain. Jadi itu merupakan pengaruh positif dari media. Kemudian yang kedua, pengaruh positif dari pemilik atau sponsor dari media itu sendiri. Manusia, entah itu pemilik media, entah sponsor, entah lembaga negara, entah masyarakat dan gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan perhatian dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi. Contohnya, seperti COVID-19, AIDS dan narkotika, pembunuhan massal oleh pemerintahan otoriter. Media membantu menciptakan keprihatinan. Media dapat digunakan untuk memberi informasi, membentuk opini umum yang baik, dan juga untuk mendidik. Media juga dapat digunakan untuk membela kebenaran dan sebagainya. Media juga dapat digunakan untuk hiburan, misalnya hiburan musik, tari-tarian, sinetron, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, pengaruh tak langsung oleh teknologi dan sponsor. Sadar atau tidak sadar, media sudah membentuk budaya baru. Kaum muda adalah massa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Contohnya, mode rambut, penampilan, pakaian, dan gaya hidup, dan sebagainya. Jadi, entah itu sadar ataupun tidak sadar, media sudah membentuk budaya baru kehidupan kita manusia. Terkhususnya kaum muda adalah massa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Sadar atau tidak sadar, media telah mengubah cara pandang kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan sebagainya. Melalui media, jendela dunia terbuka lebar bagi kita. Kemudian bagian B, pengaruh negatif dari media. Kalau bagian A tadi adalah pengaruh positif dari media. Sekarang bagian B, pengaruh negatif dari media. Pengaruh negatif dari media itu bisa disebabkan dari teknologi media itu sendiri. Media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Siapa yang memiliki media, dia yang kuat dan berkuasa. Media dunia utara menguasai dunia selatan. Kota menguasai desa. Pihak yang kuat dan kaya menguasai pihak yang lemah dan miskin. Media menciptakan budaya baru yang gemerlap. Budaya asli dan lokal perlahan-lahan mulai terkikis. Jadi itu pengaruh negatif yang disebabkan dari media itu sendiri. Lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki materi yang sebanyak-banyaknya. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasinya, tetapi dinilai dari apa yang dia miliki. Misalnya uang, rumah, mobil, kekuasaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media. Media adalah bisnis. Jadi supaya bisnis dapat laku, maka digalakkanlah semangat materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan, mode, dan sebagainya yang akan ditiru oleh khalayak ramai. Misalnya mode rambut, mode pakaian yang begitu cepat ditiru. Dengan melihat seorang tokoh
kecantikan atau seorang artis ketika dia menggunakan mode pakaian ini, mode rambut yang ini. Jadi melalui media, hal itu begitu cepat ditiru oleh kita manusia. Terlebih lagi oleh kaum muda kita. Lewat media dapat diciptakan sensasi tentang seks, kekerasan, dan horor yang mungkin sangat diminati oleh penonton. Pemilik, penguasa, dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. Kemudian bagian C, pengaruh negatif yang tidak disengaja. Di media juga dapat membawa efek samping yang merugikan, misalnya jadwal hidup dan kerja kita tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengarkan siaran media. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang. Kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran TV atau chatting di internet atau HP melalui SMS. Arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan perkotaan. Jadi itulah beberapa aspek yang menyangkut pengaruh positif dan negatif dari media massa. Oleh karena itu, kita harus tetap kritis terhadap media dan pandai-pandai menggunakan media untuk kepentingan kita dan juga masyarakat atau umat. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan masuk ke ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang media. Kita akan melihat bagaimana ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang media. Yang bagian A, ajaran kitab suci tentang media. Itu terdapat dalam Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar
menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikut. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian yang B, ajaran gereja tentang media. Terdapat dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua, Inter Mirifica, artikel ke-9. Kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar, yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Sebaliknya, hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk, atau menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Hal itu kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata-mata. Maka, supaya para penerima itu mematuhi hukuman moral, hendaknya mereka juga melalaikan kewajiban untuk pada waktunya mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai semuanya itu diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang, dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat. Untuk lebih mudah melawan dampak-dampak yang merugikan dan mengikuti sepenuhnya pengaruh-pengaruh yang baik, hendaknya mereka berusaha mengarahkan dan membina suara hati mereka dengan upaya-upaya yang cocok. Nah, jadi itu tadi ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang media. Nah, kita akan melihat bagaimana sikap kritis Yesus. Bagian peneguhan yang pertama, sikap kritis Yesus terhadap media pada zamannya. Jadi pada zaman Yesus belum banyak jenis media yang ada, mungkin hanya buku atau kitab. Nah, salah satu kitab yang sangat penting dalam masyarakat Yahudi waktu itu adalah kitab hukum Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang mengatur peri hidup beragama bagi orang-orang Yahudi. Kitab itu sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat Yahudi. Kitab Taurat yang antara lain mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan
peraturan menyangkut hari Sabat. Rupanya kitab Taurat itu sudah banyak ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan pada waktu itu. Pada awalnya, hukum Taurat, khususnya tentang hari Sabat, dibuat demi keselamatan umat. Tetapi kemudian ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan sehingga menjadi beban bagi umat. Banyak aturan yang dibuat-buat, misalnya kancing jubah yang terlepas pada hari Sabat tidak boleh dikancing kembali selama hari Sabat belum berlalu, dan sebagainya. Jadi sikap Yesus dalam menyingkapi hukum Taurat mengenai hari Sabat yang rupanya tadi sudah dimanipulasi sedemikian rupa itu. Jadi sikap Yesus melihat situasi tersebut, jadi dia dengan kritis menyingkapi hukum-hukum tersebut. Peraturan seperti itulah yang ditolak oleh Yesus. Hari Sabat adalah demi keselamatan umat, bukan malah sebaliknya, umat untuk hari Sabat. Kemudian yang kedua, berdasarkan pandangan ajaran gereja. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Inter Mirifica, artikel ke-9, gereja hadir untuk mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi agar harkat kemanusiaannya semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Selain itu, aneka sarana komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang menjadi warisan teragung Kristus demi keselamatan umat beriman Kristiani, bahkan juga demi kemajuan hidup manusia pada umumnya. Nah, sekarang kita akan melihat apa artinya sikap kritis Yesus itu bagi kita zaman sekarang ini. Jadi Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis. Kita harus dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana hal yang berguna bagi keselamatan umat manusia dan mana hal yang tidak berguna. Keselamatan umat manusia adalah yang menjadi pilihan utama Yesus dalam hidup dan karyanya. Kemudian, bagaimana cara kita membangun sikap kritis tersebut?
Jadi, cara kita membangun sikap kritis terhadap media massa tersebut bisa kita lakukan dengan cara banyak membaca buku tentang media. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan dan pendidikan media jika ada atau memungkinkan. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan sikap kritis dan bertanya serta banyak belajar dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Kemudian, mencermati alamat situs tersebut. Apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum? Periksa fakta secara langsung dari sumbernya, atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam forum diskusi anti-hoax. Jadi, demikianlah pemaparan materi kita tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, semoga dengan mempelajari materi ini, kedepannya kita semakin dewasa dalam menggunakan media massa di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak terjebak, tidak terjerumus ke dalam hal atau ke dalam pengaruh buruk yang datangnya dari media massa. Semoga Tuhan memberkati. Amin.